Halo, salam seniman sejati, salam seniman merdeka. Selamat datang mahasiswaku yang kreatif. Kita kali ini bertemu dalam sebuah video sosialisasi program baru, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenalkan, nama saya Hangga. Kebetulan saya dosen di program studi desain interior dan kepala UPT Pusat Pengembangan Pendidikan ISI Yogyakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi program MPKM untuk mahasiswa. Kita mulai dulu dari latar belakangnya. Ya, kenapa perlu ada program ini? Kenapa pemerintah dan ISI Yogyakarta mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, kita akan lihat dari beberapa perspektif, terutama perspektif yang satu ini ya. Nah, kalau kita bisa lihat ya, hasil klasterisasi perguruan tinggi atau penilaian perguruan tinggi berdasarkan klaster, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia memiliki nilai yang demikian ya. Jadi input dan prosesnya bagus, ya, dijalankan dengan baik, proses belajar mengajar berjalan dengan baik, administrasi berjalan dengan baik, tetapi output dan outcome-nya nilainya kurang baik. Jadi kita sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi lulusan kita bekerjanya kurang baik, ya, kurang diterima di masyarakat. Hasil-hasil riset perguruan tinggi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis indikator kinerja utama yang baru yang meliputi aspek kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum yang terbagi lagi menjadi 8 hal, mulai dari lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mendapat pengalaman di luar kampus, dan seterusnya ya. Jadi sekarang paradigmanya mahasiswa tidak hanya dituntut lulus tepat waktu, tetapi setelah lulus mampu berkontribusi di masyarakat. Itu yang paling penting ya. Sehingga model kurikulum baru yang akan kita laksanakan tahun 2021 ini mengalami sedikit pergeseran ya. Kita akan lihat bagaimana bagannya. Nah, kita lihat seperti ini. Yang merah ini mahasiswa, kuning itu dosen, dan yang ketiga adalah ditambahkan yang biru itu adalah stakeholder dunia usaha, dunia industri ya, DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Jadi mahasiswa sekarang bukan sebagai gelas kosong yang diisi materi oleh dosen ya. Dalam gambar ini bisa kita lihat ya di sini, bahwa mahasiswa harus belajar ke dosen, ke tempat yang kuning, lalu kemudian mendapatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, tapi mahasiswa juga harus belajar ke biru, ke stakeholder, ke DUDI, untuk mendapatkan sikap dan pengetahuan, keterampilan lanjutan atau pilihan sesuai dengan minat yang dimiliki setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang diberi kemerdekaan. Mahasiswa diberi pilihan ya, student center learning. Jadi berpusat pada mahasiswa tersebut yang menentukan belajar dengan dosennya berapa persen, belajar keluar berapa persen. Untuk apa? Ya, dosen mengajak mahasiswanya untuk melakukan invensi, membuat inovasi. Mahasiswanya belajar ke dosen dan juga ke DUDI untuk lulus dan bersiap untuk mandiri, sehingga link and match dengan masyarakat ya. Super connect dengan masyarakat. Tidak cuma belajar di kampus tapi juga belajar di masyarakat. Ini yang kita harapkan dari program Merdeka Belajar. Ya. Lalu apa yang paling terkenal? Mungkin teman-teman mahasiswa sudah mendengar dari berbagai kanal di YouTube ya, di berita, teman-teman sudah mendengar apa saja program-program Merdeka Belajar. Nah, salah satunya adalah hak belajar maksimal 3 semester di luar prodinya. Jadi mahasiswa sekarang boleh belajar di luar prodinya,
melakukan pertukaran pelajar, magang, penelitian, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, ya, dan sebagainya. Ada 8 program yang boleh dipilih oleh mahasiswa, selain tentu saja belajar bersama dosennya di prodinya sendiri-sendiri. Ya. Sedangkan ISI Yogyakarta memberikan izin setidaknya 2 semester teman-teman bisa belajar di luar prodi. Ya. Nah, ini sebagai contoh, sebagai gambaran, ISI Yogyakarta sebenarnya memiliki banyak kegiatan, ya. Teman-teman mahasiswa yang berwirausaha, teman-teman mahasiswa yang mungkin beberapa bulan harus pergi ke luar negeri, mengikuti lomba dan sebagainya. Nah, pada mulai tahun ini, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak hanya mendapat sertifikat penghargaan, tetapi bisa saja diakui mendapatkan SKS, sehingga mahasiswa yang aktif keluar prodi dan berprestasi itu bisa diakui dan mendapatkan SKS. Itulah salah satu keunggulan dari program Merdeka Belajar. Ya. Lalu bagaimana strateginya MBKM di ISI Yogyakarta? Ya, kita akan bahas seperti apa strateginya. Ya. Jadi kita akan mengintegrasikan, ya, kita akan mengintegrasikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ke dalam satu kesatuan gerak dan langkah. Ya. Jadi kalau dulu dosen itu harus mengajar dan meneliti, sekarang mengajar dan meneliti itu dijadikan satu di dalam kelas. Harapannya seperti itu. Jadi nanti mahasiswa tidak diajar oleh dosen, tetapi mahasiswa diajak dosennya ke industri, diajak dosennya pentas, diajak dosennya pameran, diajak dosennya meneliti suatu kebudayaan. Disitulah terjadi sinergi, sehingga program Merdeka Belajar ini diharapkan bisa meningkatkan prestasi kita bersama. Ya, targetnya kira-kira seperti ini. Pada tahun ini kita melakukan persiapan, penguatan kurikulum, perbaikan kurikulum, tata kelola, penguatan kerjasama. Bapak Ibu dosen di prodi akan mencarikan kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2022 diharapkan seluruh kegiatan itu sudah berjalan, ya. Mahasiswa dan dosen berkolaborasi untuk melakukan program-program Merdeka Belajar, ya. Dan pada tahun 2023 diharapkan hasil-hasil dari program itu bisa disosialisasikan, bisa dipublikasikan, ya, digunakan oleh masyarakat, sehingga pada tahun 2024 indikator kinerja utama kita sebagai perguruan tinggi bisa tercapai. Kira-kira seperti itu strategi yang akan dilakukan ISI, sehingga nanti mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosennya melakukan berbagai aktivitas, ya. Nah, di mana letaknya program ini di kurikulum baru, ya? Kurikulum baru kita namai dengan kurikulum OBE atau Outcome Based Education, ya. Jadi prodi telah menetapkan profil lulusannya, misalnya sarjana tari gitu, ya, atau sarjana seni rupa. Jadi prodi sudah menetapkan bahwa mahasiswa kalau lulus nanti di program studi tata kelola seni misalnya akan menghasilkan sarjana yang kreatif, misalnya memiliki jiwa entrepreneur dan sebagainya, dan mampu bekerja di berbagai bidang yang terkait dengan tata kelola seni seperti manajer galeri misalnya, kurator dan sebagainya. Nah, untuk mencapai target itu mahasiswa diberikan pilihan, ya. Tentu saja yang merah, kuning, dan hijau muda ini mahasiswa mengambil mata kuliah wajib di nasional, ISI maupun program studi di prodinya sendiri. Lalu 4A dan 4B yang hijau tua dan biru ini ada sebuah pilihan. Jadi mahasiswa bisa tetap lanjut belajar di prodinya sendiri atau melakukan program MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ke desa-desa, ya, ke tempat seniman, magang ke perusahaan dan sebagainya, sesuai minat dari teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi mahasiswa boleh memilih kira-kira sebesar 20-40 SKS. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi inilah keunggulan dari kurikulum baru kita, kurikulum Outcome Based Education, di mana mahasiswa diberi pilihan untuk bisa belajar terus di kampus, tetapi juga diberikan pilihan belajar di luar prodinya dengan program-program yang ada, ya. Lalu bagaimana mekanismenya?
Ya, kita akan bahas mekanismenya. Yang pertama, tentu saja program studi belum siap ya untuk tiba-tiba ada 8 pilihan itu kita selenggarakan semua. Sehingga program studi setidaknya menyelenggarakan mungkin 2 sampai 3 kegiatan ya yang bisa dilakukan ya. Programnya kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali, prodi bekerja sama dengan mitra ya dengan program MPKM jalur mandiri ini seperti magang, asisten mengajar, kewirausahaan ya. Mahasiswa menyusun proposal, melamar ke tempat mitra, nanti di tempat mitra menyiapkan supervisor yang untuk membimbing kita di tempat magang atau di tempat wirausaha atau di tempat membangun desa seperti itu. Saat pelaksanaan, mahasiswa akan mengisi KRS dan mencentang beberapa mata kuliah konversi ya. Karena program ini bisa dilakukan 1 semester, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa mendapat 20 SKS. Jadi tidak hanya 5 SKS ya, pergi keluar prodinya ini, tapi bisa mendapatkan 20 SKS sehingga nanti bisa dikonversi beberapa mata kuliah. Jadi nanti silahkan berkonsultasi dengan pembimbing, mahasiswa bisa mencentang beberapa mata kuliah paket untuk pergi magang full di luar kota, di luar negeri, silahkan ya, itu bisa dilakukan. Nanti kemudian mahasiswa melakukan pelaporan, menyusun laporan, presentasi, mendapat nilai seperti itu, dan akan mendapat beberapa mata kuliah itu langsung lulus dengan beberapa nilai. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, ini sebagai contoh gambaran ya, kegiatan magang misalnya untuk program studi desain interior akan dikonversi menjadi 6 mata kuliah. Sehingga kegiatan magang tidak hanya melulu mendesain di depan komputer saja, tetapi juga melakukan fungsi-fungsi manajerial, melakukan fungsi-fungsi presentasi, ya, melakukan pengecekan instalasi di proyek, ya, misalnya seperti itu. Jadi ada beragam kegiatan karena akan dihargai sebesar 20 SKS. Ya. Nah, mahasiswa dapat melakukan juga pertukaran pelajar lintas prodi diisi. Jadi mahasiswa seni murni pengen kenalan dengan mahasiswa seni tari misalnya, memiliki minat yang besar terhadap gerak yang akan dilukis misalnya, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah pertukaran pelajar lintas prodi di jurusan tari ya. Semua kode mata kuliah yang belakangnya ada C-nya boleh diambil oleh mahasiswa ya. Misalnya teman-teman seni murni mau ngambil kuliah di tari, berarti pilih mata kuliah yang kodenya TRC. Mahasiswa seni murni pengen mengambil mata kuliah di jurusan fotografi, pilih mata kuliah yang kodenya FTC. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mahasiswa boleh memilih mata kuliah di lintas prodi dan tidak dikonversi, nilainya akan masuk sesuai mata kuliah yang diambil di prodi-prodi di tetangga kita ya. Yang berikutnya, mahasiswa juga bisa kuliah di lintas kampus ya, di UGM, di UNY dan sebagainya, selama prodinya memiliki kerjasama dengan teman-teman dari prodi lain, dari kampus lain di Indonesia ini atau bahkan di luar negeri ya. Teman-teman mahasiswa boleh kuliah di sana dan nanti akan dikonversi di mata kuliah kita, di prodi kita menjadi mata kuliah apa. Silahkan konsultasikan dengan dosen wali teman-teman mahasiswa ya. Nah, yang berikutnya adalah program Merdeka Belajar melalui jalur aplikasi Kampus Merdeka ya. Mengingat prodi memiliki keterbatasan, tidak bisa menyelenggarakan seluruh kegiatan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki aplikasi namanya Kampus Merdeka. Ya, silahkan teman-teman nanti mendaftar, bikin akun di aplikasi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di sana mahasiswa boleh memilih beragam program yang ada di sana. Bikin akun dulu yang penting. Lalu kalau ada tawaran program baru, silahkan berkonsultasi dengan dosen walinya dan memilih kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Ada banyak sekali kegiatan yang ada di sana ya. Sebagai contoh di sini ya tentu saja ada 8 tadi. Magang mahasiswa ya, KKN tematik atau membangun desa, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha ya,
proyek independen, ya, penelitian, pertukaran pelajar mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Apa keunggulannya ikut program Kampus Merdeka yang nasional ini? Ini diselenggarakan secara nasional, ya, dan biasanya mendapat bantuan, ya, sedikit dana dari Kemendikbud untuk melaksanakan program ini. Jadi teman-teman silahkan buat aplikasi di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, siapkan, kalau ada program boleh ikut asal konsultasi dengan dosen walinya. Oh ya, satu kali lagi, mungkin biasanya peraturan di sini mahasiswa yang boleh ikut adalah mahasiswa semester 5 ke atas. Silahkan nanti bisa ikut di program-program ini. Nah, selanjutnya cara yang berikutnya adalah pengakuan karya dan prestasi mahasiswa. Jadi program MPKM ini juga memfasilitasi kegiatan yang di luar program yang menggunakan proposal atau konsultasi dulu, tapi mahasiswa boleh melakukan kegiatan dulu dan kemudian diajukan untuk mendapat pengakuan SKS. Misalnya teman-teman ikut lomba lukisan tingkat nasional, kan tidak perlu konsultasi dulu dengan pembimbing, bisa langsung ikut lomba saja, dan ternyata juara 1 di Jakarta misalnya. Nah, coba diberikan ke dosen wali, ke dosen pembimbing, untuk bisa tidak diakui menjadi SKS, dan ini diperkenankan, ya. Mahasiswa yang berprestasi, memiliki karya-karya, pameran di luar negeri misalnya, mengikuti residensi di luar negeri, bisa diakui menjadi SKS, ya. Ini sudah diatur oleh Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2021 tentang pengakuan dan karya prestasi mahasiswa, ya. Apa saja yang bisa diakui, ya, sebagai contoh ya, ini misalnya menulis di artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus, ya, ekivalensi sertifikasi kompetensi, menang medali pada kejuaraan internasional, nasional, ya, lolos seleksi keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat internasional, itu bisa di ekivalensi atau bisa dikonversi menjadi SKS, ya. Lalu mendapatkan HAKI, ya, karyanya sudah didaftarkan HAKI, nilai TOEFL-nya tinggi, bisa tidak perlu kuliah bahasa Inggris, bisa langsung lulus mata kuliah bahasa Inggris kalau nilai TOEFL-nya di atas 550 misalnya. Dan berbagai kegiatan yang mungkin belum diatur di sini, silahkan konsultasikan dosen wali, siapa tahu aktivitasmu, prestasimu bisa diakui menjadi SKS. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, ya, apa sih sebenarnya kuncinya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya? Sekali lagi, bahwa konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa diberi kemerdekaan. Yang pertama, mahasiswa bisa belajar ke dosennya di prodinya sendiri, mahasiswa bisa belajar dan kuliah di prodi yang lain, mahasiswa boleh belajar dan beraktivitas di masyarakat, dan kemudian mendapatkan pengakuan SKS, ya. Kapan bisa dilakukan program itu? Ya, setelah lulus mata kuliah pokok yang ada diisi semester 1, 2, 3, 4, 5, semester 6, 7, teman-teman boleh memilih melanjutkan di prodi sendiri atau ikut program-program MPKM. Semester 8 pulang lagi untuk ngerjain tugas akhir. Semoga pilihan-pilihan itu menambah kekayaan, menambah wawasan, sehingga membuat jembatan dari program studi, kuliah, ke dunia kerja, ke masyarakat, itu semakin dekat, sehingga cita-cita yang diharapkan oleh mahasiswa itu bisa tercapai melalui program Merdeka Belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam seniman sejati, salam seniman merdeka. Sampai jumpa.